kenapa kadang kita merasa kok cepat lelah, cepat bosan? Itu karena ada kehampaan di dalam hati kita. Sebagian kaum muslimin yang mengaku Islam tapi sama sekali tidak memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita berdua, tapi kali ini dengan momen yang berbeda. Oh, betul. Biasanya kita membahas video-video viral, kali ini kita masuk di bulan Ramadan. Alhamdulillah akhirnya kita dikasih umur untuk mencicipi bulan yang sangat banyak pahalanya. Seperti biasa di FBI Fruta Before Iftar bersama Girde Setiadi Dan juga Maisa penjual iftar. Gir, kalau di FBI ini kita nggak berdua aja. Yoi. Kita akan didampingi oleh narasumber yang Masya Allah nanti akan men-share ilmu-ilmunya. Betul. Tentunya ilmu agama ya. Dan hari ini kita ditemani oleh Ustadz Uji Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelum kita masuk ke tema nih Gir, Yes. Ustadz kemarin sempat ada video yang viral. Iya. Ustadz juga mungkin sudah pernah melihat bahwa ada sekelompok anak muda yang naik gunung nih Ustadz. Oh, Masya Allah. Sudah di puncak mungkin tertutup oleh awan atau kabut. Mau ngerasa rugi ya. Jadi Pemandangannya harusnya kelihatan bagus. jadi nggak bisa ngelihat view dari atas tuh. Nah, Iya. sekelompok pemuda ini akhirnya dia melantunkan azan. Azan. Nah, sehingga di video itu Ana nggak tahu maksudnya gimana, tapi di akhir video itu awan atau kabut itu terbuka sehingga view-nya itu langsung Kelihatan. terlihat. Iya. Dan Masya Allah emang indah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, banyak yang memuji tentang suara yang melantunkan azannya. Nah, kita mau ngambil dari sisi beda nih, Ustaz. Iya. Untuk ketika di atas gunung, bukan waktunya sholat, terus kita azan, iqomah, entah tujuannya untuk membuka. Langsung aja kelamaan. Hukumnya ini Oke, gimana? baik. Jangan dihukum, orang lagi nanya Ya dihukum. hukum di Islam bagaimana? Iya itu maksudnya begitu. Dulu saya juga sering naik gunung ya. Jadi memang kalau di atas puncak itu kadang kita dapat sunrise, sunset, tapi kadang juga tertutup kabut. Nah, gimana sekarang ini video yang viral? Saya pernah lihat video tersebut. Oh, ya. pernah lihat? Pernah Alhamdulillah lihat, ya. Kemudian ya juga saya baca komentar-komentarnya. Nah, bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan ini? Yang jelas hal ini tidak ada contohnya dari salaf, baik dari Rasulullah, begitu pula dari kalangan para sahabat tabi'in tidak ada. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita, misalnya ada awan, ya, kemudian ada doanya sebenarnya sudah diajarkan. Ya misalnya kok mendung sekali nih, nah ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Boleh kita Shallallahu diajarkan Alaihi juga, Wasallam. Boleh. Jadi doanya yang datang kalau misalnya ada awan mendung, ya Allahumma hawalaina Hawalaina wala alaina. wala alaina. Allahumma Allahumma ala dhirabi ala dirabi wal akami wal aqami wa manabitis syajari. wa manabitis syajari. Nah, jadi itu doanya yang kita ucapkan kalau ada awan ataupun apalagi kalau mau hujan tambah lagi Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi itu yang diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi Artinya apa, Ustaz? wasallam. Harus kita share artinya nih, Ustaz. Ya. Takutnya kita melihat awan mendung, doa itu dipakai untuk pawang-pawang hujan takutnya. Wah, apalagi pernah Seakan-akan viral saya ya. bisa mindahi awan. Jadi di sini Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hawalaina, ya berikanlah hal yang terbaik untuk kami. Jadi ketika misalnya turun hujan, ya turunnya yang baik, bukan alaina, bukan menjadi azab kepada kita. Jadi tujuannya agar awan ini menurunkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Oke. Ya, berbeda karena kan pernah ya dulu kaum-kaum terdahulu menyangka udah kering kemudian menyangka awan gelap dikira mau turun hujan ternyata azab kan. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita berdoa, ya Allahumma hawalaina wala alaina. Bisa jadi awan itu adalah yang terbaik untuk kita. Bisa jadi
takutnya itu adalah azab, makanya kita berdoa supaya awan itu tidak menjadi azab. Tapi kalau misalnya turun hujan ya bersyukur, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau untuk azan tidak warid, tidak ada dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat contoh. Mungkin di video tuh momennya pas, kan azannya agak lama tuh, jadi Jadi anginnya ngepasin. kenceng, Iya. jadi azan Iya. gitu. Jadi kan Masya Allah. kadang orang menyangka, wah berarti ini manjur nih dengan Iya. azan bisa untuk takutnya begitu Ustaz, ya. mengusir atau menghilangkan awan atau menghilangkan kabut. Ya, padahal mungkin itu ngepasin saja. Dan kita tahu ya bahwasanya melakukan perbuatan yang kita tahu ya, azan ini termasuk syiar, termasuk ibadah yang tentunya harus sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sembarangan. Ya, seperti itu. Nah sekarang ini kan banyak ketakutan dalam hidup, Tat. Nah. Sehingga membuat kita kayaknya capek banget dalam hidup ini. Ya. Nah kalau sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim, Tat, melihat capek itu sebagai ujiankah atau musibahkah untuk di zaman sekarang, Tat? Nah. Lihat semuanya udah pada susah kayaknya, Tat. Nah, capek. Kadang kita merasa capek ya, kerja kok begini atau mungkin saya kok begini. Nah, di sini capek. Baik itu mungkin kadang orang sedang diuji dari segi finansial, diuji dari segi mungkin rasa sakit, mungkin dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit sehingga dia merasa capek dengan itu. Sebenarnya itu adalah memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ujian ini banyak hikmahnya. Ya, memang ujian ada beberapa, ada yang merupakan azab, ya. Tapi ada juga memang ujian untuk mengangkat seseorang. Derajatnya jangan. Iya, derajatnya diangkat. Atau untuk menghapuskan dosa. Nah, jadi ini kenapa Allah Subhanahu wa taala uji kita. Nah, ketika merasa capek bukan berarti ya kita ini turun imannya atau apa. Memang karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan dari ujian ini seorang bisa mencapai derajat yang mungkin tidak bisa kita sampai ke derajat tersebut kecuali dengan ujian yang ada. Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan ganjaran tanpa ada batasannya. Nah, kalau nggak diuji gimana? Batasannya betul, Tat. Ya nggak ada batasannya. Kalau kita sholat ya atau ibadah-ibadah yang lain kan 10 kali lipat. Ya, sekian 700 kali lipat. Kalau sabar ini nggak ada batasannya. Masya Allah. Jadi memang kita sebenarnya diberikan kesempatan sama Allah dengan ujian tersebut. Ya mungkin kadang merasa futur, capek, itu hal yang wajar. Tapi ya kembali lagi kita kembalikan kepada kita sebagai seorang mukmin bagaimana menyikapi hal tersebut. Berarti salah yang ngomong, sorry ya sabar tuh ada batasnya ya, nggak bisa kayak gitu. Aku udah suruh sabar selama ini ya gitu. Itu berarti salah itu ya. Ya kalau berarti sudah terpotong kesabarannya. Kalau sabar harusnya Iya, terus Tidak ada sabar. batasnya. Ya. Nah, Tat, semakin kesini ini kan zaman bisa dibilang zaman semakin edan nih, Tat. Semakin cepat, semakin wah, pokoknya luar biasa nih. Ya. Nah ini kenapa kita tuh ngerasa hati kita tuh cepat lelah gitu dengan zaman yang wah ini luar biasa nih. Jadi kenapa kadang kita merasa kok cepat lelah, cepat bosan? Itu karena ada kehampaan di dalam hati kita, ya kosong hati kita. Dan tentunya ini dikarenakan keimanan. Jadi semakin jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pandangan manusia itu lebih fokus kepada dunia dibandingkan dengan akhirat. Bahkan mungkin banyak dari sebagian kaum muslimin yang mengaku Islam tapi sama sekali tidak memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hari akhir, malaikat dan yang lainnya, tentang takdir. Sebenarnya kunci-kunci ini adalah seorang kembali lagi tentang keimanannya kepada Allah, ya. Diisi keimanannya kepada Allah, begitu pula rukun iman yang ada, insya Allah hatinya tidak mudah capek. Ada sebuah perkataan yang indah panjang sebenarnya, perkataan Ibnu Qayyim kalau tidak salah ya, bahwasanya di dalam hati seseorang itu ada faqah, ada lubang besar yang tidak bisa ditutup kecuali dengan mendekatkan diri beribadah kepada Allah, sampai walaupun didatangkan dunia dan seisinya untuk menutup lubang yang ada di dalam hati tersebut tidak akan bisa. Makanya fenomena yang ada
Banyak orang yang sudah kaya raya, mungkin karir bisa dikatakan kalau dari kacamata dunia bagus, tapi masih bunuh diri. Ih bener. Bener Ustaz. Kenapa? Hatinya lubang. Karena masih ada lubang di dalam hati yang nggak bisa ditutup kecuali dengan keimanan kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, lu kalau sering masuk angin bisa jadi lubang di hati lu kegedean. Makanya dekatkan diri sama Allah. Lubang di jendela, lubang di jendela, anginnya kenceng masuk. Berarti kita harus mendekatkan diri sama Allah untuk Betul. lubang ini biar bisa tertutup dengan Iya. Oh. Tadi kan Ustaz bilang ada lubang yang besar, Iya. mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apa aja tuh Ustaz cara-caranya kita mendekatkan diri kepada Allah nih? Apalagi di bulan Ramadan kan momen nih. Nah, betul. Udah Ramadan, momen untuk beribadah, momen juga untuk berhemat. Supaya hati kita tetap tenang nih. Di bulan Ramadan tenang hati kita. Bagaimana Ustaz cara kita mengisi hati-hati yang kosong itu di momen Ramadan ini juga? Karena kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajarinya. Mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah yang mengatur alam semesta ini, kehidupan kita, ya. Kemudian mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dengan mengenal Allah, kita lebih dekat dengan Allah. Lebih tenang hati kita ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan kita memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat. Dan Rasulullah idza fazi'ahu amrun, ketika membuat perkara itu ada urusan yang berat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat. Sholat apa berarti Ustaz? Bisa jadi dengan sholat malam, sholat apa saja bisa. Karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan kalau misalnya kita punya anak nih, kadang anak kita kok bisa kita katakan bandel. Kan banyak dari kita fokusnya ke anak ini, dimarah-marahin, itu benar nggak? Harusnya kan Nah, harusnya kita perbaiki sholat kita. orang tuanya nih. Orang tua. Perbaiki sholat. Perbaiki sholat kita, perbanyak sholat kita. Bahkan salah satu perkataan dari seorang tabi'in, wa inni la azidu fi sholati min ajli abnai. Aku menambah sholatku untuk atau demi anak-anakku. Kalau kita kan fokusnya gimana anaknya kita marahin, kita begini. Padahal dari Ada juga orang tua yang istighfar tapi kan adanya marah gitu. Aduh ada astagfirullah, adik. Istighfar tapi kayak marah. Kita harus gitu ya. bercermin ke diri sendiri betul. Nah, dan Berarti selama ini kalau ada orang yang taat sholatnya berarti anaknya agak bandel berarti dia. Enggak juga. Belum tentu. Emang orangnya mungkin soleh juga. Jangan langsung kategorikan orang rajin sholat anaknya bandel dong. Nah, Tat, ini ngomong-ngomong soal anak bandel segala macam, kan orang tua harus sabar, Tat. iya. Nah, ada yang namanya SPM, Tat. Tahu? Apa itu? Sabar, pasrah, dan menyerah. Oh, nah, ini sabar. kira-kira perbedaan antara sabar, Iya. pasrah, sama menyerahnya apa, Tat? Sabar, pasrah, menyerah. Oke. Nah, PMS aja sabar, disingkat enak. pasrah, menyerah. Oh iya. Sabar itu kalau secara definisi yaitu habsun nafsi anil jaza. Kita menahan diri, hati kita dari meronta, dari menyalahkan, itu namanya sabar. Begitu pula menahan lisan dan anggota badan kita dari perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, itulah sabar. Itu sabar. Walaupun sampai itu tuh menghela napas itu termasuk sabar. Termasuk sabar. Kan dia menahan diri. Bukan sampai mengumpat, tidak sampai memukul badan. Kadang ada kan kalau keluarga ada yang meninggal sampai mukul-mukul pipi. Iya, Ya. Ustaz, iya, benar. Mukul-mukul takutnya dia badan. mimpi gitu, Tat, ya. Iya. Enggak, emang dia kayak meratap gitu. Menyiksa diri, ya menyiksa diri. Ada. Nah, Sampai garuk-garuk tanah kuburan. Wah, Bu jangan digaruk lagi. Itu emang maling, itu emang maling. Bu jangan digaruk lagi, kan udah dikubur. Masa digaruk lagi? Oh, iya. Pokoknya harus menahan. sabar. Ya, Nahan. Kalau udah nahan itu sabar, Tat. Ya. Nah, pasrah. Ya, kalau hati tadi kan tidak murka, tidak benci dengan apa yang menimpanya, ini sabar. Nah, kalau tadi pasrah ya. Pasrah. Nah, pasrah ini kan sebenarnya ada dua konotasi, negatif sama positif. Kalau positif itu kan biasa kita sebut dengan tawakal. Oh, pasrah yang itu tawakal. Ya, bedanya kalau tawakal itu ya kita menyerahkan, kita memasrahkan urusan kita kepada Allah diiringi dengan usaha.
Oh, ada iringan usaha. Harus ada usaha. Tapi kan kebanyakan yang dikatakan pasrah, sudahlah pasrah. Artinya sudah nggak usaha lagi kan, biasanya cuma menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha. Ini sebenarnya kurang tepat. Ya, yaitu pasrah yang konotasinya negatif. Karena sudah ya sudahlah. Nah, itu lebih ke menyerah. Ya, lebih ke menyerah. Itu ujung-ujungnya ke menyerah. Iya, ke menyerah kan sudahlah. Iya udah dah. Mungkin dia mau usaha, tapi modal nggak ada, mau buka usaha dia. Ya, pindah dong, kita investasi kan banyak caranya. Jadi ibarat gini ya, Usaha. ada orang jatuh, nah, gampangnya kita buat permisalan. Ada orang jatuh ke jurang. Misalnya tadi kan ngomong-ngomong masalah gunung ya, jatuh, terperosok ke jurang. Jurang. Pertama, ketika masuk, ya dia sabar, dia tidak marah-marah kenapa aku kok bisa terperosok. Gini. Kemudian dia tidak mengumpat, itu berarti sabar. Kalau tawakal berarti diiringi dengan kesabaran tersebut dia usaha, entah itu berusaha naik sambil minta tolong, ngasih mungkin lampu emergency, itu usaha, berarti itu ada tawakal. Tapi kalau pasrah, jatuh ya udahlah nunggu aja. Itu namanya pasrah itu. Kalau udah rezeki masih hidup, pasti ada yang nolong. Nah, itu pasrah. Pasrah menyerah. Iya, tuh. iya. Nah, kalau tadi menyerah ya hampir kayak pasrah udah. Paling ya nunggu mati. Nah, ini namanya Udah menyerah. kayak udah nggak ada Ya. semangat hidup gitu. Kayak mau ngapain salah mulu, nyerah aja dah Kayak gitu. gitu lu. Enggak juga, gua nggak gitu. Lu juga di Ramadan ini jangan gampang nyerah, walaupun lu sambil kerja siang-siang, panas-panas, hitung-hitung ibadah gitu. Jangan nyerah, lihat dagang es, duh kayaknya seger. Jangan nyerah gitu. Gua tahu. Ya sebagai teman yang lu baik tuh, bisa gitu. ingetin. Ustaz, Iya. kita kalau berpikir puasa itu ternyata capek. Benar. Tapi di balik capek ada tenangnya. Oh. Mungkin sama juga seperti hidup ya gitu ya. Hmm. Jadi hidup itu kadang kita harus capek-capek dulu, tapi ingatlah di sehabis tanjakan ada namanya turunan. Wih, Insyaallah. bisa gitu. Oke, Ustaz, jazakallah khair untuk hari ini. Tapi semoga nextnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa sharing-sharing lagi. Dan buat kamu tetap ikutin kita, jangan lupa di subscribe juga, Yes. jangan lupa juga di follow Instagram kita juga, di bawah ini ada. Insya Allah selama bulan Ramadan kita akan menemani Ramadan kamu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, pertanyaan terakhir dari kita. Apa itu? Apa sih amalan yang bisa menjaga hati kamu biar tetap tenang? Silakan tulis di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.